Cek, cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga suara kami jelas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang senantiasa dicucurkan kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat melakukan ibadah kepada Allah, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Salam beserta salawat tetap kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai panutan kita, suri teladan kita hingga hari kiamat kelak. Para pemirsa konsultasi syariah dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahagia sekali pada malam hari ini kembali kita berjumpa pada program spesial permasalahan ibadah konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Pemirsa yang berbahagia, Anda pada malam hari ini dapat berkonsultasi bersama kami seputar permasalahan umum, permasalahan kontemporer, dan telah membersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini narasumber kita yaitu Al-Ustadz Dr. Roni Mahmudin LC MPD MA Hafizahullahu Ta'ala. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustadz. Insyaallah, alhamdulillah. Waalaikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Para pemirsa konsultasi syariah, kami nantikan atensi Anda atau pertanyaan Anda. Silakan mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar Zoom atau bisa menghubungi nomor yang tertera 081354440897 atau bisa langsung bertanya melalui via Zoom. Sambil menantikan atensi Anda, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan materi pengantar dari narasumber kita, yang dimana materi pada malam hari ini yaitu berkenaan tentang larangan-larangan ketika ihram, apa yang boleh dan yang tidak boleh, ya, berkaitan tentang haji. Baiklah, mungkin langsung saja kita persilahkan Ustadz kita, Ustadz Roni Mahmudin hafizahullah ta'ala, kepada beliau. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Baik, syukran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah al-fudala wal akhwat al-karimat. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam segmen konsultasi syariah di bidang ibadah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini sebagai bahan pengantar konsultasi kita, kami membahas tentang larangan-larangan yang dikerjakan pada saat ihram. Baik ihram melakukan umroh
atau ihram melakukan ibadah haji. Ya, ini disebutkan dalam buku ini ada 9 ya, 9 hal-hal yang dilarang bagi orang yang buat ihram haji atau umroh untuk mengerjakan 9 hal-hal tersebut. Yang pertama adalah mencukur rambut. Mencukur rambut. Jadi bagi orang yang melaksanakan ihram ya, atau yang sedang berihram haji ataupun umrah, maka tidak diperbolehkan untuk mencukur rambut atau menghilangkan mencabut bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Ya, jadi bulu-bulu yang ada di tubuhnya termasuk juga mencukur rambut itu, maka itu tidak diperbolehkan pada saat seseorang itu melaksanakan ihram, ya, pada saat berihram. Ya, adapun jika rambut itu lepas sendiri, ya, lepas sendiri, rambutnya bukan karena dicabut dengan sengaja, maka tidak ada fidyah, tidak ada fidyah yang harus dia keluarkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua larangan yang kedua bagi yang berihram yaitu larangan memotong kuku atau memendekkan kuku, baik kuku kaki atau kuku tangan ataupun kuku kaki, ya, baik kuku tangan ataupun kuku kaki, maka tidak boleh dipotong atau dipendekkan, ya, kecuali seandainya patah sendiri kukunya, patah sendiri ya, bukan karena kesengajaan, lalu karena patah sendiri, lalu artinya dilepaskan karena patah, maka itu tidak ada fidyah atasnya. Ya. Adapun jika seseorang itu mencukur rambutnya karena apa namanya? Karena ada penyakit ya di kepalanya, misalnya kutunya yang begitu banyak sehingga dia harus mencukur rambutnya, ya, maka ketika itu dia diperbolehkan, tetapi dia harus membayar fidyah. Membayar fidyahnya itu dia memilih salah satunya, apakah berpuasa 3 hari atau memberikan makan kepada fakir miskin, 6 orang fakir miskin, atau menyembelih 1 ekor kambing. Itu fidyahnya, ya, itu fidyah bagi yang terpaksa mencukur rambutnya, seandainya misalnya rambutnya itu ada penyakitnya seperti kutu yang banyak misalnya, ya, atau sesuatu yang mengganggu di kepalanya itu sehingga dia menyebabkan dia pusing kepalanya, lalu dia cukur, maka tidak mengapa, tapi dia harus membayar fidyah. Ya. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, larangan yang ketiga adalah menutup kepala, menutup kepala bagi yang laki-laki, bagi yang laki-laki yang sedang berihram, maka itu tidak diperbolehkan menutup kepala. Ya, beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan ya wajib menutup kepala karena auratnya harus tertutup, kepalanya harus tertutup. Adapun laki-laki tidak boleh menutup kepalanya, seperti misalnya memakai kopiah, memakai surban, memakai songkok, topi, atau yang semisalnya, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, karena adalah larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau melarang memakai imamah. Imamah itu adalah serban ya, serban yang menutup kepala, yang dikiaskan juga seperti topi, songkok, dan yang semisalnya.
Iya. Namun seseorang itu diperbolehkan untuk memakai payung, ya boleh. Kalau memakai payung itu dia tidak termasuk dari menutup kepala. Jadi memakai payung boleh, atau berteduh di dalam kemah boleh, atau berteduh di atas pohon, di dalam rumah, di dalam kemah, maka itu diperbolehkan. Ya, meskipun itu menutup kepala ya, tapi tidak eh, dia bukan dipakai ya, bukan seperti topi yang dipakai, tapi itu cuma sebagai pengalas, apanya, sebagai pelindung saya ya, pelindung eh, kepala dari sengatan matahari, seperti memakai apa namanya, memakai mizolla, payung, maka itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana Nabi ketika beliau berhaji atau berhaji, maka beliau disebutkan beliau memasuki kemah, atau beliau masuk ke dalam kemah. Ya, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Kemudian yang begitu juga diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan seperti bus atau mobil. Ya, meskipun itu kepala eh, di atasnya itu ada apa namanya, penutup mobil ya, ya itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa, karena dia tidak digolongkan seperti topi ataupun surban. Ya, begitu juga seseorang boleh membawa barang-barang di atas kepalanya. Ini yang ya, ini yang berkaitan dengan laki-laki ya. Jadi laki-laki yang berihram boleh membawa barang-barang di atas kepalanya. Tapi tujuannya bukan untuk menutup kepalanya, tujuannya adalah bukan untuk menutup kepalanya seperti topi, itu bukan, tetapi hanya sekedar mengangkat barang-barang bawaannya. Kemudian larangan yang keempat, yaitu bagi laki-laki lagi nih ya, bagi laki-laki lagi, yaitu tidak diperbolehkan jamaah laki-laki memakai pakaian yang berjahit, ya, memakai pakaian yang berjahit, baju yang berjahit tidak boleh, ya, bahkan pakaian-pakaian dalam tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan memakai pakaian-pakaian dalam, ya, memakai kemeja, ya, pakaian dalam, bahkan maaf saja pakaian dalam pun tidak diperbolehkan, celana dalam pun bagi laki-laki tidak diperbolehkan, dia hanya memakai kain ihram. Kain ihram itulah kain yang tidak berjahit, ya, tidak berjahit, ya. Sebagaimana di sini Nabi pernah ditanyakan apa yang mesti dipakai oleh orang yang berihram, maka beliau mengatakan, ya, jangan memakai baju, ya, artinya baju yang berjahit. Jangan memakai imamah. Imamah itu artinya serban. Ya, jangan memakai al-baronis, itu ya pakaian yang menutup kepala. Jangan memakai celana. Ya, memakai celana, dan jangan memakai pakaian yang ditaburi, yang sudah ditaburi dengan minyak-minyak wangi. Ya, dan jangan memakai sepatu. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih ketika Nabi ditanya apa yang mesti dipakai oleh orang yang berihram. Ya, kemudian jadi diperbolehkan memakai sandal. Ya, jadi orang yang berihram tidak boleh, yang sedang berihram. Ya, ini bagi yang laki-laki ya, yang laki-laki, maka dia tidak diperbolehkan memakai apa namanya, tidak diperbolehkan memakai sepatu. Ya, hanya yang diperbolehkan memakai sandal. Tapi seandainya dia tidak memiliki sandal, hanya sepatu saja, maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu diperbolehkan seandainya tidak ada sandal, maka dia diperbolehkan memakai sepatu. Ya. Jadi ini hanya khusus berlaku bagi laki-laki ya. Adapun perempuan, maka dia bebas memakai pakaian apa saja. Bebas dia memakai pakaian apa saja. Hanya saja perempuan tidak boleh memakai menutup wajahnya atau memakai nikop, ya.
tidak boleh memakai niqab. Niqab itu yang hanya kelihatan mata, dua mata atau satu mata. Ruku itu satu mata hanya kelihatan. Tapi perempuan boleh saja dia menutup wajahnya, seandainya misalnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia bisa menutup wajahnya, tapi bukan dengan pakaian niqab. Dia artinya ada kain di atas kepalanya yang dia turunkan ke depan wajahnya itu sebagai penutup. Ya, itu dipakai tatkala ada laki-laki di sekitarnya atau di hadapannya. Tapi bukan ditutup dengan pakaian niqab ya, tetapi kain yang artinya yang diletakkan di atas kepalanya, lalu ketika ada laki-laki maka dijulurkan ke bawah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Perempuan juga tidak boleh eh, memakai apa namanya, kaos tangan. Ya, perempuan juga tidak diperbolehkan memakai kaos tangan. Jadi perempuan tidak boleh memakai perempuan yang berihram tidak boleh memakai cadar ya atau niqab, dan tidak boleh memakai kaos tangan. Ya, tapi sekali lagi boleh saja dia menutup wajahnya, tapi bukan dengan cadar, tetapi dengan kain yang diambil dari yang dia sudah siapkan, yang dari sudah ikatkan di kepalanya, dan dia turunkan tatkala misalnya ada laki-laki di sekitarnya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Kemudian larangan ihram yang kelima adalah memakai wangi-wangian. Terkait memakai wangi-wangian ini berlaku untuk jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, itu tidak diperbolehkan pada saat ihram memakai wangi-wangian. Ya, pada saat ihram tidak boleh memakai wangian, baik di bajunya ataupun di badannya. Ya, baik di bajunya ataupun di badannya, maka tidak boleh memakai wangi-wangian. Tetapi diperbolehkan seseorang itu memakai wangi-wangian sebelum memulai ihram. Sebelum memulai ihram, maka diperbolehkan dia memakai wangi-wangian hanya khusus di badannya saja, bukan di bajunya. Ya, jadi sebelum dia mau memulai ihramnya, sebelum berihram, ya, maka dia boleh disunahkan badannya dikasih minyak wangi, tetapi bukan pakaiannya. Ya, pakaian tidak boleh dipakaikan minyak wangi pada saat hendak niat melaksanakan ihram di miqat ya. Iya. Kemudian yang keenam ya, larangan bagi yang berihram yaitu tidak boleh kita berburu binatang darat. Ya, tidak boleh membunuh atau berburu binatang darat yang ada di Mekah, yang ada di tanah haram. Tidak boleh pada saat berihram. Ya, adapun kalau binatang laut boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah berburu binatang darat, yaitu tidak diperbolehkan karena berdasarkan firman Allah dalam soal Maidah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh atau berburu binatang buruan sedangkan kalian sedang berihram. Ya, itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini khusus pada binatang darat, bukan binatang laut. Kalau binatang laut maka diperbolehkan. Ya. Tapi ini khusus binatang buruan ya, bukan binatang jinak. Ya, yang dilarang adalah berburu binatang buruan, bukan binatang jinak. Ya. Kemudian yang ketujuh, larangan larangan pada saat ihram adalah melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya atau dia menikahkan orang lain. Ya, baik dia menikahkan orang lain, ya, atau menikahkan keluarganya atau sebagai wakil untuk menikahkan orang lain, atau dia yang menikah untuk dirinya sendiri, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Itu masuk dalam larangan pada saat berihram. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, la yankihul muhrim wa la yunkih. La yankihul muhrim wa la yunkih.
tidak diperbolehkan orang yang berihram itu melakukan akad nikah, dan tidak boleh juga menikahkan orang lain, ya, dan tidak boleh juga menikahkan orang lain. Kemudian yang ke-8 adalah larangan pada saat berihram adalah berjima atau bersetubuh suami istri, ya. Maka itu tidak diperbolehkan melakukan jima atau hubungan intim suami istri pada saat ihram, sedang berihram, maka itu tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Faman faman faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang eh, melaksanakan ibadah haji malah, maka janganlah dia melakukan hubungan intim suami istri. Iya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah yang dilarang pada saat kita berihram adalah bercumbu rayu dengan pasangan kita. Bercumbu rayu artinya bukan hubungan intim tapi bercumbu rayu saja. Misalnya memeluk dengan penuh syahwat, mencium dengan penuh syahwat, maka ini juga terlarang pada saat melaksanakan ihram. Ya, barangkali ini yang begitu juga dilarang juga bagi orang yang melaksanakan ihram itu melakukan kemaksiatan, ya, melakukan perdebatan yang tidak dibenarkan, maka itu terlarang. Ikhwatal Islam azakumullah, yaitu terkait tentang hal-hal apa saja yang terlarang atau 9 yang terlarang dalam pelaksanaan pada saat melaksanakan ihram. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian hal-hal yang dibolehkan di sini disebutkan hal-hal yang dibolehkan seperti memakai jam tangan itu diperbolehkan, ya. Memakai apa namanya, Walkman, ya. Walkman yang ditaruh di telinga untuk mendengarkan apa misalnya ayat-ayat Al-Qur'an itu boleh, memakai cincin boleh, memakai apa namanya, sandal, memakai kacamata boleh, memakai ikat pinggang boleh, membawa tas juga boleh, ya, memakai payung boleh, naik kendaraan boleh, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan. Begitu juga mandi juga boleh, ya, mandi juga boleh. Mandi atau membasahi rambut juga boleh, mengganti baju ihram juga boleh. Yang penting baju ihramnya jangan dikasih wangi-wangian. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait hal-hal yang terlarang dan apa-apa yang dibolehkan pada saat ihram. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Masya Allah, Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, itulah tadi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz kita berkenaan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika ihram. Alhamdulillah. Baiklah, para pemirsa konsultasi syariah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita buka sisi tanya jawab. Maka silahkan para pemirsa sekalian untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun bisa menghubungi WhatsApp dengan nomor 0813 5444 0897 atau bisa bertanya langsung. Silahkan pada pemirsa sekalian. Ada satu pertanyaan Ustaz yang sudah tiba. Tapi mungkin ini di luar materi Ustaz. Ya, silakan, silakan. Apakah boleh mengundur waktu sholat Isya dengan alasan kecapean? Nah, Ustaz. Dari Abu Ilyas Muallim. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala.
Ya, mengundur waktu Isya sampai jam berapa ya? Jadi waktu Isya itu di batasannya adalah sampai tengah malam, ya, sampai tengah malam. Adapun lewat tengah malam itu waktu darurat sekali. Adapun kalau yang bukan darurat maka batasannya tengah malam saja sampai jam 12. Sekarang terkait dengan yang capek, apakah betul-betul capek sekali sehingga dia harus menundanya sampai larut malam, lewati tengah malam, atau barangkali kecapeannya itu masih bisa ditolerir, ya, artinya dia diupayakan untuk mengerjakannya di awal waktu dulu, ya, mengerjakannya di awal waktu, ya. Tentu secara berjamaah, ya, tapi dilihat kondisinya, apakah betul-betul dia tidak bisa sama sekali, ya, tidak bisa berdiri misalnya, ya, karena kecapean yang sangat capek sekali sehingga dia, anggaplah dia begitu, artinya mengantuk sekali, dikhawatirkan misalnya dia tidak bisa konsentrasi pada saat sholat, maka dia lebih tahu tentang kondisinya. Ya, tapi selama dia masih bisa berdiri, selama dia masih bisa, kesadarannya ya masih oke, maka dia mesti melaksanakannya secara berjamaah. Ya, tapi sekali lagi, ya, kalau dia misalnya anggap dia ngantuk misalnya, tapi kalau seandainya dia berwudu kembali, ya, insya Allah dia akan hilang ngantuknya itu. Tapi seandainya juga berwudu kembali dia belum hilang ngantuknya, capek sekali, ya, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya tidak mengapa dia ditunda sedikit kalau betul-betul dia tidak bisa berdiri atau tidak betul-betul tidak bisa dia buka matanya karena kecapean yang sangat capek sekali, maka tidak mengapa ditunda, tapi sekali lagi diupayakan dulu dia barangkali mandi atau dia berwudu, ya insya Allah dia akan segar kembali, ya. Allah alim bisawab. Demikian. Masya Allah. Nah, Ustadz, pertanyaan yang selanjutnya dari Amalia. Bismillah, Ustadz. Apakah diperbolehkan jika aroma wangi pada pakaian berasal dari sabun cuci yang digunakan sebelumnya? Baik, Ustaz. Ya, jadi sabun cuci yang kita gunakan itu adalah sabun cuci yang tidak beraroma, ya, yang tidak beraroma, ya. Artinya yang sekedar menghilangkan saja kotorannya, tapi yang tidak, artinya yang jangan memakai yang molto, molto atau yang sebisalnya itu beraroma itu, ya, itu yang beraroma. Jadi pakaian pakaian apa namanya, pakaian ihram itu, ya, baik yang wanita ataupun yang laki-laki, ya. Kalau perempuan kan terserah pakaiannya, yang penting menutup aurat. Kalau laki-laki kan khusus dia tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kalau perempuan itu boleh memakai pakaian berjahit. Intinya adalah pakaian kita itu tidak di berwangi-wangian, artinya jangan dipakai wangi-wangian atau tidak dicuci dengan sesuatu yang beraroma wangi-wangian. Ya, silakan cuci dengan deterjen, tetapi tidak dengan wangi-wangian, ya. Artinya tidak ada deterjennya yang ada unsur wangi-wangiannya, ya. Deterjen saja atau sabun tok saja yang tidak ada unsur wangi-wangian di situ. Ya, demikian. Nah, Masya Allah. Baiklah, Ustaz. Pertanyaan dari Ummu Abdurrahman. Saat umroh, apakah harus sudah bersunat?
Apakah juga berlaku untuk wanita dewasa yang saat masih kecil terluput di sunat? Ini masalah bersunat Ustaz pada saat umrah. Maksudnya, coba diulang. Ini Ustaz, saat umrah, apakah harus sudah bersunat? Ya. Apakah juga berlaku untuk wanita dewasa yang saat masih kecil terluput di sunat? Ini apakah mengharuskan umrah bersunat dulu Ustaz atau bagaimana? Oh tidak, tidak ada harus, tidak ada keharusan umroh itu harus bersunat dulu, tidak ada. Ya bahkan di zaman Nabi ada yang anak-anak masih kecil itu eh, ada seorang wanita yang mengangkat anaknya, anak kecil ya, Juna dan sebutkan berapa tahun itu ya, anak kecil, dia mengatakan kepada Nabi, alihada hajjun ya Rasulullah, apakah ini juga bisa berhaji ya Rasulullah? Anak kecil ini kata Nabi, iya. Walaki ajar, dan kamu mendapatkan pahala. Artinya anak kecil boleh berhaji, boleh berumrah meskipun belum bersunat. Ya tidak ada apa namanya keharusan untuk bersunat. Ya artinya intinya anak kecil yang berhaji maka hajinya sah. Meskipun nanti kalau dewasa tetap dia wajib untuk mengulang hajinya, tetapi diperbolehkan dia berhaji pada saat kecil dan orang tuanya mendapatkan pahala dari haji anaknya itu. Dia sekali lagi tidak ada eh, syarat harus sunat terlebih dahulu baru boleh berumroh. Ya demikian. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Adila. Assalamualaikum, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah boleh membuka kudung pada saat di kamar hotel kalau dalam keadaan berihram? Nah, Ustaz. Iya tidak mengapa. Yang penting yang penting tidak ada yang penting tidak ada laki-laki yang melihat. Ya karena kan perempuan kan auratnya itu ya seluruh tubuhnya ya, kecuali muka dan telapak tangan ya. Sebagian ada ulama mengatakan seluruh tubuhnya tanpa terkecuali ya. Jadi silakan dibuka kudungnya ya, misalnya lagi beristirahat misalnya ya, tapi jangan sampai terlihat oleh laki-laki ya, laki-laki. Artinya selama ada hajat untuk membuka kudungnya misalnya bisa saja, tapi sekali lagi tidak sampai kelihatan oleh laki-laki. Demikian. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Aziza. Mungkin ini Ustaz, beliau meminta untuk secara singkat dijelaskan tentang tata cara mandi wajib Ustaz. Nah, Ya, tata cara mandi wajib itu ya, eh, pertama ya kita berniat ya untuk dalam hati, niatnya dalam hati saja untuk menghilangkan hadas besar, itu niat kita. Bahkan ketika kita masuk kamar mandi itu sudah bisa kita pasang niat di situ, maksudnya kita berniat untuk menghilangkan hadas besar. Ya, ya kemudian setelah itu masuk kamar mandi, ya, lalu kita membersihkan kemaluan dengan sabun, dengan air dan sabun misalnya dan sekitarnya. Lalu setelah itu kita berwudu dengan wudu yang sempurna ya, seperti wudu ketika kita mau sholat, wudu ketika mau sholat. Ya, setelah itu, setelah kita sudah berwudu, lalu kita menyiram kepala kita sebanyak 3 kali. Kita apa namanya, sepanjang dikeramas-keramas begitu. Ya kita sela-selai dengan jari-jari kita agar air itu masuk ke pori-pori bagian kepala. Khususnya apatah lagi kalau rambut kita lebat ya, maka itu harus kena semua yang ada di pori-pori kepala kita itu. Ya, setelah itu baru kita menyiram bagian kanan kita ya, bagian kanan kita ya.
lalu kita menyiram bagian kiri kita, ya bagian badan kanan kita dan kiri kita, lalu kita mandi seperti biasa, ya, yaitu kita upayakan harus kena semua air itu di seluruh badan kita. Jadi kita harus perhatikan lekukan-lekukan dari lipatan-lipatan kaki kita di belakang lutut, kemudian di pusar kita. Artinya jangan sampai ada kulit atau ada bulu-bulu yang tidak terkena, harus kena semua. Harus kena semua. Ya. Ya, jadi kalau kita sudah pastikan air itu kena semua badan kita dengan menggosok-gosok, ya, dengan tangan kita, ya, tentu dengan misalnya memakai sabun atau yang semisalnya, ya, maka itu sudah dikatakan sudah sempurna kita punya mandi wajib. Ada juga yang ringkas. Yang ringkas itu tidak perlu berwudu terlebih dahulu. Cukup niat saja, lalu menyiram seluruh badan kita, ya, seluruh kepala sampai badan, ya, dikenakan semua airnya ke badan itu, ke kulit-kulitnya, ke bulu-bulunya, semua kena, harus kena semua, meskipun tidak didahului dengan berwudu. Berwudu sebelum mandi wajib itu hukumnya sunnah, dia tidak wajib. Ya, jadi meskipun yang paling sempurnanya adalah berwudu terlebih dahulu. Adapun kalau seandainya tidak berwudu terlebih dahulu, langsung dia niat lalu dia langsung guyur dari kepalanya sampai seluruh tubuhnya, berapa kali siraman misalnya, dan dia sudah yakin kena semua badannya, telinga-telinganya semua, ya, bagian-bagian yang tertutupi kena semua, ya, maka itu sudah dianggap sah mandi wajibnya. Ya, demikian. Ya, setelah itu dia kalau dia misalnya menyentuh kemaluannya, ya, lalu dia mau sholat, ya, maka dia berwudu kembali. Seandainya dia pada saat mandi wajib itu menyentuh kemaluannya, atau dia pada saat mandi wajib itu dia kencing misalnya, atau dia buang angin, maka ketika dia mau sholat, maka dia berwudu kembali. Tapi ketika dia mandi wajib, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya karena dia sudah bersihkan sebelumnya, kemaluannya sudah dibersihkan sebelumnya, lalu dia berwudu, meskipun dia tidak berwudu, ya, langsung dia menyiram seluruh tubuhnya, maka selama dia tidak menyentuh kemaluannya, tidak kencing atau tidak buang air besar pada saat mandi wajib, atau tidak buang angin pada saat mandi wajib, maka ketika dia mau sholat boleh langsung melaksanakan sholat. Apakah dia sudah berwudu pada saat dia mandi wajib atau dia tidak berwudu pada saat mandi wajib. Sekali lagi, wudu pada saat mandi wajib itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Demikian. Halo Ustaz, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Boleh bertanya langsung Ustaz? Iya, silahkan. Begini Ustaz, pada saat setelah kita melakukan ihram atau tahallul, sudah tahallul, apakah diperbolehkan kembali untuk melaksanakan umrah kembali untuk mengumrahkan orang lain? Ya, maksudnya umrah kedua kalinya, tapi hanya untuk orang lain. Apakah diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Nah, Masya Allah. Syukran Pak Mustamir. Silakan Ustaz. Iya, sebenarnya terjadi khilaf di situ pendapat para ulama, tapi pendapat yang kuat insya Allah itu diperbolehkan. Ya, setelah kita melaksanakan umroh untuk diri kita sendiri, ya, lalu kita selesai tahallul, ya, maka kita bisa mengumrohkan orang lain. Namanya badal umroh namanya. Badal umroh, kita mengumrohkan orang lain. Itu pendapat yang kuat, itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz, itu diperbolehkan. Kita mengumrohkan orang lain, apakah keluarga kita atau siapa saja yang kita niatkan, namanya badal umroh, ya, badal umroh,
itu diperbolehkan. Meskipun ada juga sebagian ulama tidak memperbolehkan, tidak memperbolehkan badal umroh itu dalam satu kali perjalanan itu. Artinya dia bisa melaksanakan badal umroh itu nanti di perjalanan yang berikutnya. Adapun satu kali perjalanan itu tidak tidak diperbolehkan. Tapi itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang kuat insya Allah sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz boleh melakukan badal umroh dalam satu kali perjalanan. Artinya setelah kita selesai melaksanakan umroh untuk diri kita sendiri, sudah selesai tahallul ya, atau mencukur rambut misalnya, atau memendekkan rambut, lalu kita mengumrohkan orang tua kita misalnya, atau keluarga kita, atau teman kita, itu boleh ya. Allah alam bissawab. Ya, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ita, apakah tetap wajib ada mahram jika seorang janda safar untuk umroh, sedang dana untuk safar dalam rangka umroh hanya cukup untuk dirinya? Nah, Ustaz. Ya, tentang safar ya wanita tanpa mahram ya, seperti tadi seorang janda. Jadi diupayakan dulu sedapat mungkin untuk mencari mahram ya, kalau ada ya. Kan mahram itu tidak selamanya harus suami ya. Bisa misalnya anak ya, anak laki-laki yang sudah dewasa tentunya itu mahram kita ya, atau misalnya keponakan laki-laki kita atau paman kita ya, itu juga mahram. Itu diupayakan ya, diupayakan sedapat mungkin kita berangkat bersama mahram ya. Itu tidak ada artinya perbedaan pendapat para ulama tentang itu. Tetapi seandainya juga tidak ada mahram kita, atau barangkali boleh jadi karena persoalan dana ya, kita tidak bisa mengumrohkan kita punya mahram karena persoalan dana misalnya ya, meskipun ada ulama mengatakan tidak mengapa selama dia itu berumroh itu bersama dengan jamaah-jamaah yang aman ya, jamaah-jamaah yang amanah ya, artinya bisa menjaga diri mereka itu. Misalnya rombongan-rombongan wanita di situ ada sebagian mahram-mahramnya, lalu dia ikut bersama rombongan tersebut yang dia yakin rombongan itu adalah rombongan yang amanah yang bisa menjaga dia, maka sebagian ulama itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi saya katakan, upayakan dulu cari mahram ya, upayakan dulu sedapat mungkin, kemudian kalau bisa juga dipersiapkan juga dananya. Kalau toh juga tidak bisa, maka ada sebagian pendapat ulama mengatakan maka tidak mengapa dia pergi tanpa mahram, tapi dengan syarat dia harus mencari rombongan-rombongan yang aman yang bisa menjaga dirinya. Demikian. Nah, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya dari Ulfa Ummu Daud. Bagaimana kalau pakaian sabun mandi, dan bagaimana kalau pakai sabun mandi dan sikat gigi pakai odol saat ihram? Mungkin di sini wewangiannya, Ustaz. Iya, upayakan apa namanya, sabunnya itu ya yang tidak memiliki wangi-wangian ya, yang tidak memiliki wangi-wangian. Cari sabun yang tidak memiliki wangi-wangian. Ya, kalau odol kan, saya pikir kan odol itu kan tidak wangi-wangian ya. Cari juga odol yang tidak ada wangi-wangiannya yang menyengat begitu. Ya, jadi gitu. Jadi jangan memakai sabun yang ada wangi-wangiannya. Ya, sabun yang biasa saja. Ya, begitu juga dengan odol yang tidak juga ada harum-harumannya. Ya, demikian. Nah, Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Haliani Ani.
Afwan Ustaz, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, apakah bisa diumrahkan? Iya boleh. Iya, orang tua kita yang sudah meninggal, ya boleh kita umrohkan, kita niatkan umrohnya untuk orang tua kita, yaitu diperbolehkan ya, sebagaimana di zaman sahabat, di zaman Nabi ada seseorang itu yang ibunya sudah meninggal dunia, lalu ada anaknya ingin menghajikannya, maka kata Nabi ya hajikanlah dia. Jadi boleh ya, boleh kita menghajikan atau mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, demikian. Masya Allah. Nah Ustaz, eh, pertanyaan sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, doakan kita semua yang berumrah itu bisa dimudahkan untuk berziarah ke Baitullah dan ke Madinah, dan yang sudah umrah itu bisa dimudahkan kembali untuk bisa berziarah di Baitullah insya Allah. Menarik apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita simak pada malam hari ini pada program konsultasi syariah bersama Ustadz kita, Ustadz Ustadz Dr. Roni Mahmudin, LC, MPDI, MA, Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah. Kami ucapkan banyak terima kasih, syukur Ustadz atas ilmunya. Semoga Oh ya, Ustadz memberikan kami semangat untuk bisa tetap istiqomah di atas jalan yang mulia ini. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Syukron wa jazakumullahu khairan. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak izin pamit. Nah, Ustaz.